Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Banyak sekali usaha Indonesia dalam menggapai kemerdekaannya. Pada akhirnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Namun, apakah usai sampai di situ perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengalami banyak sekali cobaan. Salah satunya adalah agresi militer Belanda 1 dan 2. Latar belakang agresi militer Belanda 1 ialah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan Republik Indonesia untuk mengirim beras dan penyelenggaraan gendarmi atau keamanan dan ketertiban bersama. Serangan ini dilakukan pada 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan, dan pertambangan. Tujuan Belanda melakukan serangan atas Republik Indonesia ialah penghancuran Republik Indonesia. Sedangkan agresi militer Belanda II dimulai pada 19 Desember 1948, yakni Belanda melancarkan serangan keduanya terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville, di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Lantas, apa peran Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sesuai kisah dari beliau. Hari ini padat banget ya jadwalnya. Iya nih, tugasnya juga banyak. Udahlah, nggak apa-apa. Cuci jenderal udah lemah. Susah-susah kuliah di sini. Ngomong-ngomong soal jenderal, kita kan kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Kalian pasti tahu dong dia itu siapa. Dia itu jenderal kan? Dia tuh bukan sekedar jenderal, tapi dia tuh seorang panglima besar sekaligus pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tahu. Dia juga salah satu pahlawan yang berasal dari Purbalingga. Wah, boleh dong ceritain kisah Jenderal Sudirman. Kepo nih. Sebagai cucu jenderal yang budiman, kita juga harus tahu perjuangan Jenderal Sudirman. Ayo dong Oval ceritain. Jadi gini guys, perjuangan beliau ini sangat patut diacungi jempol. Sang jenderal kita ini ikut andil dalam agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi militer Belanda 1 itu terjadi pada 21 Juli 1947, sementara agresi militer Belanda 2 dimulai pada 19 Desember 1948. Pada saat Indonesia baru merdeka, Indonesia banyak diterpa cobaan. Salah satunya yaitu Belanda mencoba merebut kembali kekuasaan dan mengirim prajuritnya untuk menyerang Jogja yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Yogyakarta diserang jenderal. Belanda ingin merebut kembali kekuasaan. Kita harus bergerak. Apa yang harus kita lakukan jenderal? Gerilya. Gerilya itu apa? Gerilya itu berasal dari bahasa Spanyol, yakni gerila yang artinya perang kecil, yaitu taktik perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh kecepatan dan dilakukan oleh kelompok yang lebih kecil sehingga hasilnya lebih fokus dan efektif. Jenderal Sudirman. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Sidang kabinet memutuskan bahwa kita akan menyerahkan kepemimpinan kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara di Sumatera sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas lebih baik di sini saja bersama-sama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai dengan rencana. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempat kamu tidak bisa menjadi pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden.
Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa terbunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tapi Dimas tidak usah khawatir untuk Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik, kita akan tetap melawan. Saya akan memimpin gerilya dari depan. Baik, jika ini tekadmu, jadikan ini perang gerilya semesta. Dengar-dengar Jenderal Sudirman sedang sakit keras ya pada saat itu. Nah iya, maka dari itu Insinyur Soekarno sempat menyuruhnya untuk tetap tinggal dan tidak ikut perang. Wah, sampai segitunya ya Jenderal berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keren banget. Back to the story guys. Jenderal segera berangkat ke hutan bersama pasukannya. Di sana, beliau menyusun strategi dan bersiap untuk melawan Belanda. Saat Jenderal pergi untuk bergerilya, Belanda berhasil merebut kepemerintahan di Yogyakarta dan berhasil mengasingkan presiden dan wakil presiden. Belanda datang ke kediaman Jenderal untuk menangkap Jenderal. Namun saat itu Jenderal sudah berada di dalam hutan bersiap untuk gerilya. Belanda menanggapi hilangnya Jenderal sebagai ancaman dan memutuskan untuk mencari Jenderal. Perang gerilya ini berhasil membuat Belanda kewalahan, sehingga Belanda mengalami banyak kerugian. Alhasil, pihak Indonesia dan Belanda sepakat untuk berunding dan terbentuklah perjanjian Roem-Royen. Tentu saja, Panglima Besar Jenderal Sudirman punya peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa agresi militer II. Jadi udah pada tahu kan hebatnya Jenderal kita satu ini? Yang aku ceritakan hanya sebagian dari kisah beliau yang lain. Wih, keren banget. Bangga deh jadi cucu Jenderal. Iya, aku juga. Kamu kan cucu Nippon. Biarin Nippon, yang penting bukan wibu. Nggak usah berantem kali cuma gara-gara itu. Kita kan satu Indonesia. Bener tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia merdeka karena ada persatuan dan kesatuan tahu. Jadi keinget salah satu quotes dari sang jenderal nih, bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Intinya, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar dengan giat dan mewujudkan Indonesia walaupun mungkin di luar sana lebih baik dibanding di sini. Seperti kata pepatah, daripada hujan emas di negara lain, lebih baik hujan batu di negara sendiri. Artinya apa, Bang Messi? Artinya, bagaimanapun senangnya hidup di negeri orang, masih lebih baik hidup di negeri sendiri. Terima kasih telah menonton video kami. Saya Fahriza Alfisyar Himawan. Saya Valina Mardika Putri. Saya Gizera Yasmin. Saya Muhammad Asmaul Fadri. Saya Firda Didiat.